Geser Bang. Caranya dalam jumpa pers di Jakarta, temuan KPK mengungkapkan Silmi dan 7 tersangka lainnya, ada total 8 tersangka yang ditetapkan KPK, diduga menggunakan puluhan rekening nomine. Ini dilakukan untuk menyamarkan aliran uang yang diduga hasil pemerasan terkait permohonan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Dan saudara, saat ini penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di kediaman ex-wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim. Kita akan menanyakan terkait dengan penggeledahan ini kepada juru bicara KPK, Budi Prasetyo, sudah tersambung bersama kami. Selamat siang Mas Budi. Halo, selamat siang Mas Ihsan. Halo Mas Budi, ini saat ini tengah berlangsung penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di Kebayoran Baru, kediaman Silmi Karim, tersangka kasus korupsi di imigrasi. Apa yang saat ini tengah dicari oleh penyidik, Mas Budi? Ya, betul Mas Ihsan. Jadi dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan kemarin, tim telah melakukan penyegelan beberapa ruang di rumah saudara SK yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana ruang-ruang tersebut diduga ada bukti yang bisa mendukung dalam proses penanganan perkara ini. Sehingga dalam kegiatan penggeledahan ini tentunya bertujuan untuk melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik. Jadi sementara kita tunggu nanti hasilnya apa saja yang ditemukan dan diamankan dalam rangkaian penggeledahan ini. Begitu Mas Ihsan. Oke, sejauh ini bukti apa saja yang menguatkan penersangkaan terhadap Silmi Karim yang sudah dimiliki oleh penyidik KPK, Mas Budi? Dalam pemeriksaan yang dilakukan 1 kali 24 jam pasca peristiwa tertangkap tangan, KPK telah melakukan pendalaman baik keterangan dari 4 pihak yang sudah diamankan dalam peristiwa tersebut, kemudian juga ada beberapa barang bukti elektronik, chat komunikasi, dan juga transfer perbankan begitu dari para pihak yang itu kemudian menguatkan adanya alur perintah dari atas ke bawah dan juga setoran-setoran dari bawah ke atas yang berkaitan dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh para oknum di INIPAS kepada pihak-pihak WNA yang melakukan pengurusan dokumen keimigrasian. Begitu Mas Ihsan. Ya, sejauh ini tersangka yang ditetapkan oleh KPK ada 8, namun informasinya banyak sekali rekening yang terlibat. Dalam laporan PPATK mengatakan ada 96 rekening bank yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imigrasi. Ini memungkinkan untuk pengembangan kasus ke depannya bagaimana Mas Budi? Ya, tentunya terbuka peluang tersebut Mas Ihsan. Jadi memang setiap peristiwa tertangkap tangan selalu menjadi entry point bagi KPK untuk melihat lebih dalam lagi, untuk melihat lebih luas lagi. Apakah kemudian masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan dalam dugaan tindak pemerasan pasal 12E ini, ancaman, paksaan ya kepada pihak-pihak untuk kemudian memberikan sesuatu kepada oknum di Ditjen INIPAS, termasuk juga penerimaan lainnya. Sehingga dalam perkara ini kita gunakan konstruksi pasalnya pasal 12 huruf E dan juga 12 lebih besar. Nanti kita akan lihat, karena pasca KPK menetapkan 8 orang ini menjadi tersangka, kami juga kemudian mendapatkan banyak informasi dari masyarakat bahwa dugaan praktik korupsi dalam pengurusan imigrasi ini juga diduga terjadi di wilayah-wilayah lain. Nanti kita akan dalami, kita akan telusuri modusnya seperti apa, karena memang pengurusan dokumen imigrasi ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak di tingkat wilayah atau daerah, tapi approval-nya itu sampai pusat. Sehingga kami melihat memang konstruksi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para oknum di INIPAS ini dilakukan secara konstruktif, secara sistemik, ya, di mana setiap ACC yang dilakukan, setiap klik dari layanan keimigrasian itu ada uang yang harus dibayarkan oleh para pemohon. Begitu, Mas Ihsan. Secara sistemik artinya dari mulai pejabat tingginya hingga ke bawah ini terlibat
semua, Mas Budi? Betul, Mas Isan. Itu tidak hanya tercapture dari alur perintah, tidak hanya tercapture dari peran, tapi juga tercapture dari pembagian uang. Di mana uang yang dikumpulkan oleh jangkarnya ini kemudian dilakukan distribusi secara reguler yang dilakukan setiap pekan. Jadi setiap hari Jumat mereka mengumpulkan saldo-saldo di rekening yang mereka kumpulkan dari para pemohon WNA ini, kemudian didistribusikan kepada para pihak di INIPAS. Ada yang distribusi kepada pejabat-pejabat di INIPAS ya dengan sandi komunikasinya malaikat gitu ya. Kemudian ada pihak-pihak lain ya dengan beberapa sandi lain ya seperti penyebutan istilah-istilah di grup band begitu ya, untuk vokalis 1, vokalis 2, untuk gitaris 1, untuk koreografernya gitu. Jadi ada memang upaya penyamaran demikian. Bahkan ketika uang-uang yang sudah didistribusikan tersebut mengalir kepada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak ini juga ada upaya untuk mengalihkan, ada upaya untuk menyamarkan. Banyak yang kemudian dibelikan aset, pembeliannya pun dilakukan secara tidak wajar, ya. Pembeliannya menggunakan kepingan emas. Artinya memang ada upaya penghindaran supaya transaksi pembelian dari aset tersebut tidak tercapture oleh PPATK misalnya. Nah, artinya kita masih akan terus dalami terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Begitu, Mas Isan. Oke, saat ini rumah yang digeledah oleh penyidik adalah rumah kediaman Silmi Karim, salah satu tersangka. Hari ini di mana lagi penggeledahan dilakukan oleh penyidik KPK, Mas Budi? Ya, untuk saat ini masih satu titik dulu, Mas Isan. Nanti kami akan update tentunya kepada kawan-kawan media jika memang ada kegiatan penggeledahan di tempat lain. Karena memang peristiwa tertangkap tangan ini setidaknya ada 3 wilayah ya, di Jakarta dan sekitarnya, kemudian ada di Jawa Barat ya, di Bandung, kemudian ada di Bali. Nah, nanti kita akan update terus perkembangannya, dan ini belum berhenti di titik ini, kita masih akan terus kembangkan ya perkara ini. Gitu, Mas. Oke, baik, terima kasih juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo atas informasinya kepada kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan penggeledahan kediaman ex Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim.